Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallallahu wassalamu ala rasulillah karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, saya hormati Ibu Ketua ini bergerak di kata desa Pawalan sekaligus Ketua Majelis Taklim. Ya, saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, rekan-rekan penyuluh, dan alhamdulillah sejak tadi ini ada ramai yang hadir. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Desa Pawalan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah beberapa waktu, kalau tidak salah sekitar 1 kali pertemuan saya tidak sempat hadir. Hari ini kita kembali bisa berkumpul, bisa hadir kembali, dan di pertemuan kita yang lalu kita bicara tentang masalah taharah, masalah kebersihan. Namun untuk sesi ini sedikit kita keluar dulu karena ini adalah titipan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kemarin ketika kami menerima monitoring dari sana, dititipkan materi untuk disampaikan ke masyarakat termasuk Majelis Taklim, karena ini materinya sangat penting. Ini terkait masalah pernikahan di usia ini, bahwa ternyata secara nasional Sulawesi Barat ini masuk ranking 3 terbesar paling tinggi angka pernikahan anak di bawah usia atau pernikahan usia ini. Dari 30 lebih provinsi, ternyata Sumbar ini berada pada ranking 3. Kemudian dari 6 kabupaten yang ada di Sumbar, ternyata ranking 1 memuju paling tinggi angka pernikahan di usia muda. Karena itu penting kita ketahui bersama bahwa undang-undang lama itu tahun 71, nomor 1 tahun 74, itu usia pernikahan bagi perempuan itu minimal 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Itu undang-undang yang lama. Kemudian karena melihat tingginya angka perceraian dan rata-rata angka perceraian itu kebanyakan dari persentasenya lebih tinggi dari yang menikah di usia muda, maka dari hasil penelitian begitu panjang dan begitu teliti, beberapa dampak negatif dari pernikahan di usia muda, sehingga lahirlah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak bulan Oktober kemarin. Hampir sudah 1 tahun lebih, 1 tahun. Ya belum 1 tahun, baru 11 bulan berlakunya undang-undang. Sudah 1 tahun karena Oktober itu Oktober, 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka usia pernikahan mengalami perubahan, khususnya bagi pengantin perempuan.
perempuan itu minimal harus berusia 19 tahun. Yang dulunya perempuan 16 tahun berubah menjadi 19 tahun. Jadi laki-laki perempuan dua-duanya harus berusia 19 tahun sekarang. Lalu bagaimana kalau terpaksa harus menikah sementara usia belum sampai 19 tahun? Maka masih ada pintu masuknya. Lewat pintu mana? Wali atau orang tua dari mempelai wanita mengambil pengantar seperti biasanya orang mau menikah di desa, kemudian dibawa ke kantor KUA. Nanti di KUA kita kasih surat penolakan sekaligus pengantar ke pengadilan agama. Dipanggil dulu ke sana orang tuanya mempelai wanita, disidang, bukan disidang untuk dipenjara. Ya, jadi karena ini bukan pidana, ini perkara. Ditanya, paling tidak ditanya apa alasan kenapa mau dinikahkan anaknya pada usia muda. Ya. Kalau alasannya menurut pengadilan memenuhi syarat dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dibutuhkan, maka diberikan rekomendasi dispensasi nikah namanya, pengantar, dan itu yang dibawa kembali ke KUA menjadi pedoman bagi kita di KUA untuk memproses pernikahannya dan diterbitkan buku nikah. Kalau menurut pengadilan tidak memenuhi alasan, tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang diminta oleh pengadilan, maka tentu tidak dikabulkan permohonannya, maka belum bisa diproses pernikahan anak tersebut di KUA. Jadi seperti itu. Ya, jadi memang agak berat sekarang, agak berat. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini itu sangat besar. Ya, makanya tadi ada di gambar itu, tapi saya tidak mau tampilkan kembali karena kamera sudah menyala dan ini nanti akan masuk YouTube. Ada gambar tadi laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat itu gambar pasti ingat kita beberapa berita beberapa sekitar 5, 6 tahun, 10 tahun yang lalu lah. Ya, kita masih ingat kasus itu, menikahi anak di usia 12 tahun dan di penjara kalau tidak salah 6 tahun, kurang lebih 6 tahun di penjara. Ya. Resikonya besar. Kita juga di KUA kalau diproses kita bisa kena undang-undang perlindungan anak. Ya. Dan memang tidak bisa diproses karena di kantor kita semua serba aplikasi. Kalau dikasih masuk nicknya, muncul semua datanya ke bawah. Ketika umur tidak sampai, maka otomatis diminta nomor surat dispensasi dari pengadilan. Kalau tidak ada, maka aplikasi itu tidak akan jalan dan tidak akan bisa diproses. Sama juga kalau ada orang cerai di pengadilan, belum cukup 3 bulan sudah mau menikah lagi perempuannya. Ya, kan pernah saya sampaikan kalau tidak salah di sini bahwa perempuan itu ada masa iddah. Walaupun sudah bertahun-tahun pisah secara fisik, tapi putusan pengadilan misalnya kedua bulan ini, maka begitu nanti dihitung cerai setelah ada tanggal penetapan dari pengadilan, maka di situ begitu sampai 3 bulan ke depan baru boleh dinikahkan. Itu kalau perempuan. Jadi jangan dijadikan bahasa sudah bertahun-tahun, sudah 2 tahun berpisah Pak, cuma baru keluar dari pengadilan. Karena bukan dihitung sejak berpisahnya di tempat tidur, tetapi dihitung sejak diketutnya palu di pengadilan. Disitulah dihitung perempuan setelah putusan itu 3 bulan ke depan. Beda kalau laki-laki. Laki-laki hari ini selesai sidang, ketut sidang, jam 10 selesai sidangnya, jam 11 sudah bisa dikasih menikah. Karena tidak ada masa iddahnya. Ya, sama juga kalau cerai mati, ini kan cerai hidup tadi. Cerai mati, perempuan itu ada masa iddah. Masa iddahnya perempuan yang cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari itu tidak boleh duduk keluar rumah,
tidak boleh berdandan mempercantik diri, tidak boleh dulu menerima telepon dari laki-laki lain, tidak boleh dulu upload foto-foto cantiknya di Facebook selama 4 bulan 10 hari, karena namanya masa iddah. Nanti 4 bulan 10 hari setelah meninggalnya suaminya, barulah sudah boleh berdandan sedikit, tapi bukan untuk menarik perhatian pria, ya sekedar untuk. Dan kalau ada yang melamar, sudah boleh menikah kembali. Itu untuk perempuan karena masa iddah. Tapi kalau laki-laki cerai mati, tidak ada masa iddah. Jadi kalau meninggal istrinya jam 7 pagi, jam 8 pagi mau menikah boleh. Karena tidak ada masa iddahnya laki-laki. Yang ada masa iddahnya adalah perempuan. Ya. Belum dikubur mayatnya. Ya kan? Ada juga perempuan katanya lakai dulu mayatku. Jadi begitu meninggal langsung dilakai, sudah menikah, sudah dilakai mayatnya. Makanya jangan keluarkan persyaratan yang aneh-aneh. Ya. Ada juga bilang perempuan nanti kering kubur aku, terpaksa begitu sudah dikubur dimasak kipas angin supaya cepat kering. Tidak usah pakai pasang yang aneh-aneh lah. Ya. Kalau sudah menikah ya, atau kalau sudah menikah ya kenapa mesti dilarang menikah? Ya. Jadi itulah perempuan ada namanya masa iddah. Haram hukumnya menikah. Itu haram hukumnya itu menikah kalau belum selesai masa iddahnya. Ya. Haram hukumnya menikah.